Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki Abu Bakar Ba'asyir bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Abu Bakar Ba'asyir tiba di rumah Jokowi pada Senin siang dan disambut tuan rumah. Keduanya kemudian sama-sama memasuki halaman rumah. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 20 menit tersebut, Abu Bakar Ba'asyir menyampaikan kedatangannya merupakan kewajiban seorang ulama untuk memberikan nasihat. Abu Bakar Ba'asyir mengaku menasihati Jokowi untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia dan mengamalkan hukum Islam dengan baik. Ba'asyir menyebut Jokowi merupakan salah satu tokoh yang kuat dan berharap Jokowi bisa menjadi pembela Islam yang kuat. Saya hanya menasehati. Orang Islam itu wajib menasehati rakyat, pemimpin, dan orang kafir harus dinasehati. Nah, Pak Jokowi ini orang yang kuat, jadi mudah-mudahan jadi pembela Islam yang kuat. Itu saja nanti ya. Nasihatnya apa, Pak? Nasihatnya? Ya nasihatnya ya supaya kembali mengamalkan hukum Islam dengan baik. Kalau saya ini sedang berjuang, minta supaya negara ini diatur dengan hukum Islam. Presiden pun sudah saya nasihati lewat surat, ya, itu saja. Ya, sangat kaget saya kedatangan beliau. Intinya beliau menasihati saya untuk mengabdi pada Islam. Nah, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. 400 rumah warga hangus terbakar di Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari. Hingga Senin pagi, proses pendinginan di sejumlah titik api masih dilakukan. Warga bersama petugas penanganan sarana dan prasarana Kelurahan Tangki berjibaku membersihkan puing-puing sisa kebakaran yang terjadi di Jalan Gang Langgar 1, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Api sudah berhasil dipadamkan seluruhnya pada Senin dini hari. Kebakaran menghanguskan 400 rumah warga, sementara 320 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. 6 warga terluka akibat kebakaran, sementara ratusan korban mengungsi di posko darurat. Warga membakar pos Satgas di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Pembakaran dipicu dari oknum TNI yang menembak salah satu warga hingga tewas. Pembakaran pos Satgas ini dilakukan karena masa kecewa dengan tindakan oknum TNI Yonif 123 Raja Wali yang menembak mati seorang warga pada Sabtu pagi. Kejadian bermula ketika oknum Satgas Yonif 123 Raja Wali berupaya menenangkan oknum warga yang mabuk dan menyerang warga lainnya. Namun saat ditenangkan, oknum warga yang dipengaruhi minuman keras justru menyerang anggota Satgas. Karena terdesak, oknum TNI mengeluarkan tembakan yang mengenai korban dan akhirnya meninggal dunia di lokasi. Saat ini TNI menelusuri kronologi kejadian dan mengambil tindakan tegas terhadap oknum TNI yang melakukan penembakan. Sementara pasca pembakaran itu, aparat gabungan TNI Polri beserta tokoh agama dan masyarakat turun ke lokasi dan berupaya menenangkan sekaligus membubarkan warga. Hampir 2 pekan hilang, bocah 10 tahun di Tangerang, Banten diduga diculik oleh badut jalanan. Korban terakhir terlihat di dekat mal di Jalan Dan Mogot. Keberadaan bocah bernama Habib Hussein Alvaro belum diketahui setelah tak kunjung pulang ke rumahnya di Kecamatan Tangerang, Banten selama belasan hari. Berdasarkan informasi yang beredar, seorang teman melihat korban berada di sekitar Mall Robinson di Jalan Dan Mogot. Sebelumnya Habib Hussein Alvaro berusia 10 tahun izin keluar ke rumah kepada orang tua angkatnya untuk menginap di rumah ayah kandungnya. Namun sampai saat ini Habib Hussein Alvaro belum ditemukan. Orang tua menduga anaknya dibawa kabur badut jalanan. Jadi saya mah nanya ke bapaknya, Jul anaknya di mana? Nggak ada Mbak, kata begitu. Udah begitu. Jadi kalau saya mah khawatir takut kemana. Nanya ke teman-temannya katanya sama badut gitu. Orang tua angkat korban pun melaporkan kejadian ini ke aparat kepolisian dan berharap anak tersebut bisa segera ditemukan. Dari Tangerang, Banten, Sukron Anyus melaporkan. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pada pagi tadi. Tinggi kolom abu mencapai 1.500 meter disertai dentuman. Warga yang terdampak hujan abu gunung diimbau segera atau selalu menggunakan masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik.
Hingga kini Gunung Lewotobi masih berada di level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan termasuk juga wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 km dan sektoral barat daya timur laut sejauh 7 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Selain itu, masyarakat juga diminta tetap tenang dengan mengikuti arahan petugas serta mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung. Dampak Lewotobi erupsi, 4 bandara di Pulau Flores NTT ditutup. Puluhan penumpang pun terlihat kebingungan akibat jadwal penerbangan mereka tertunda. Sejumlah penumpang pesawat di bandara di NTT terlihat bingung. Mereka baru saja mendapatkan kabar bahwa Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur Minggu pagi kembali erupsi. Kolom abu setinggi 1.200 meter mengakibatkan abu vulkanik menutupi area penerbangan pesawat komersil. Alhasil, 4 penerbangan di Bandara Franseda Maumere ditutup. Pihak otoritas Bandara Franseda mengumumkan bahwa penutupan berlangsung hingga Senin 29 September 2025. Penerbangan yang ditutup yaitu rute Maumere-Kupang, Kupang-Maumere. Selain Bandara Franseda, bandara yang ditutup diantaranya ada Bandara NDH Hasan Arubusman, Bandara Larantuka, Bandara Gewayantana Larantuka, dan Bandara Lewo-Leba Wupito. Hingga saat ini, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki masih saja terjadi. Warga diminta waspada. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Tebing setinggi 50 meter di jalur Pacet Trawas Mojokerto, Jawa Timur longsor dan menimpa mobil. Beruntung kedua penumpang mobil selamat dengan luka ringan. Beginilah kondisi longsor di jalur Kecamatan Pacet menuju Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tebing setinggi 50 meter longsor hingga menutup akses jalan wisata hingga kendaraan yang akan melintas tak bisa lewat. Longsor juga menimpa mobil yang sedang melintas dan masuk ke dalam jurang sedalam 5 meter. Beruntung mobil tertahan rumpun bambu sehingga tak masuk ke dalam sungai. Dua pengemudi mobil, seorang ibu dan anak selamat, hanya menderita luka ringan menjalani perawatan di Puskesmas Pacet. Longsor diduga disebabkan tebing tak kuat menahan tanah. Ada satu mobil yang kena reruntuhan ini. Akhirnya sama pengemudi terus nelong belakang. Panik ya, dia panik. Akhirnya mobilnya masuk jurang. Alhamdulillah nggak ada korban. Kepolisian Polsek Pacet menutup akses jalan dari Pacet menuju Trawas. Pengendara diminta untuk mencari jalur alternatif lain menghindari longsor. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sebuah bangunan Majelis Pondok Pesantren Riyadul Mubtadin yang berada di Desa Tanagara, Kecamatan Cidasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, jebol usai tembok penahan tanah sepanjang 12 meter dan tinggi 3 meter ambruk setelah diterjang hujan deras. Beginilah kondisi Majelis Pondok Pesantren Riyadul Mubtadiin di Kampung Cidahu Nyomplong, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten yang rusak parah. Jebolnya dinding Majelis Pondok Pesantren disebabkan tembok penahan tanah sepanjang 12 meter dengan tinggi 3 meter ambruk saat wilayah tersebut diguyur hujan deras. Curah hujan yang sangat lebat, jadi TPT tersebut tidak mampu menahan derasnya air, tidak ada serapan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun BPBD Pandeglang mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada karena intensitas curah hujan tinggi melanda wilayah Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.